Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang saya hormati Ustaz kita Ustaz Bayu Bani Subodo dan juga Ustaz Ramadan yang telah hadir di tengah-tengah kita dari daerah nasional dan dari Jalan Belitung. Nah, kota kampung kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang saya hormati saudara kita, rekan kita, jamaah kita yang datang dari Kelurahan Karangjaya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti pengajian kita yang kita laksanakan setiap malam Selasa. Dan juga kami doakan semoga Ustaz Bayu dan para Ramadan dan juga rekan kita dari Kelurahan Karangjaya beri Allah keselamatan setiap nak melangkahkan kaki ke pengajian kita seperti setiap malam Selasa, baik itu nak pergi dari rumah Sika dan juga nak balik dari Sika ke rumah masing-masing. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara majelis taklim al-mu'min yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita hati-hatinya kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada diri kita, masih bisa mempertemukan kita kembali untuk bersilaturahim, bertatap muka di pengajian kita Majelis Taklim al-Mu'min. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita diridhoi dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sejak akhir zaman. Insyaallah dengan kita banyak bersuara dalam diri kita, dia boleh nanti kita bersuara atau pertolongan. Bapak-bapak majelis taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian, marilah dengan keikhlasan hati kita membacakan umur kitab yaitu surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan hidayah kepada diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga-tetangga kita agar selalu mengerti segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah wa rahmah. Kita nantinya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang dapat membanggakan kedua orang tua, agama, bangsa dan negara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Ustaz Bayu, waktunya kami persilakan. Kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baina maqadil ghafilin wa nafa'a bi tadhkiratil mu'minin falam yastaqiru fid dunya wa tawbah jama'a bainad dunya wa din wa arafu ma rabbihim min al-haqqi faqawma qiyamas sadiqin ahmaduhu hamdal hamidin asta'inuhu wa astaghfiruhu fa huwa ni'mal mawla wa ni'mal mu'in
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا النبي المصطفى الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سادة المحترم أعزائي الكرام Ustadz Robinson yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita harapkan berkah doa serta ilmunya, semoga beliau tetap diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam mengajarkan ilmunya, dalam mentasyarufkan ilmunya kepada para jamaah sekalian. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan bersama, mudah-mudahan Bapak Freddy Imla. Nah, Bapak Reddy sekeluarga yang selalu dengan ikhlas memfasilitasi kita sehingga bisa terselenggaranya rutin ngaji kita baik malam Selasa maupun malam-malam yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak Reddy sekeluarga juga diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, baik usia maupun hartanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semua bapak-bapak yang hadir di sini termasuk teman-teman semua mudah-mudahan juga diberikan keistiqomahan untuk datang ngaji. Sama-sama kita saling mengingatkan, mudah-mudahan diberi istiqomah, karena itulah yang berat. Kalau yang ringan itu bukan istiqomah, namanya istirahat ringan. Kalau istiqomah yang pasti berat. Makanya disebutkan al-istiqomah itu khairu min alfi karomah. Begitu beratnya istiqomah, bagi orang yang bisa istiqomah itu bagaikan orang yang mendapatkan atau lebih baik daripada 1000 karomah. Padahal karomah itu hanya bisa dimiliki oleh para waliullah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita bukan waliullah, kita bukan siapa-siapa, kita orang biasa, akan tetapi bisa mendapatkan keutamaan lebih daripada 1000 karomah kalau kita bisa beribadah istiqomah. Yang penting istiqomah. Kalau kita bisa istiqomah ngaji, niat ikhlas lillahi ta'ala datang ke sini untuk ngaji, insya Allah Allah berikan keutamaan lebih daripada 1000 karomah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sebenarnya yang pertama itu diingatkan tentang syukur. Karena apa? Biasanya itu kita bersyukur kalau sudah mendapatkan nikmat. Kita itu biasanya berdoa, kalau dikabulkan kita bersyukur, kalau tidak dikabulkan kita tidak bersyukur. Padahal kalau ringannya bersyukur itu kan ya apa yang sudah kita miliki lah. Ya apapun yang sudah kita miliki ya alhamdulillah. Kalau kita berdoa kemudian meminta kepada Allah, kemudian tidak diijabah, takutnya kita kecewa sama Allah. Kemudian kita tidak bersyukur. Masa hanya karena doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermunajat, kemudian semua nikmat dari kita lahir sampai detik ini kita lupakan. Bapak-bapak kita semua itu di sini itu pakai sarung itu nikmat yang luar biasa. Bisa pakai baju itu nikmat yang luar biasa. Biasanya kita menganggap ya nikmat itu bisa pakai motor, tapi pakai motor kalau tidak pakai sarung saya yakin tidak nikmat. Bapak-bapak pakai celana itu nikmat yang luar biasa. Tapi nggak pernah kita menganggap pakai celana, bisa pakai celana, bisa pakai baju itu nikmat yang luar biasa. Padahal menutup aurat itu merupakan nikmat yang luar biasa. Tapi terkadang ya kita lupa. Karena kita anggap nikmat itu ya bisa berkendara motor, motornya bagus itu nikmat. Padahal Pak bisa pakai celana, motor itu kita bermotor kemudian pakai celana, celananya sendiri itu merupakan nikmat. Coba kalau bapak-bapak keliling kampung pakai motor kemudian tidak pakai celana, ya enggak?
nggak jadi nikmat. Maka terkadang ya itu kita lupa kalau kenikmatan memakai motor, kenikmatan mengendarai motor itu ya tergantung dengan nikmat kita menutupi aurat, nikmat kita pakai celana, nikmat kita pakai pakaian. Kalau kita nggak pakai pakaian nggak jadi nikmat naik motor. Bapak-bapak dan teman-teman yang saya hormati, kita memasuki bab yang selanjutnya dalam kajian fikih kita pada malam hari ini. Dulu pernah dalam mukadimah itu sempat disampaikan sedikit, tapi alangkah baiknya kita ulangin karena biar ngalap barokah, mengharapkan barokah dari kitab ini tidak loncat-loncat sesuai urutan yang ada di dalam kitab, agar kita mendapatkan barokah juga dari ilmu yang ada di kitab ini. Mungkin kemarin sempat kita bahas sedikit, yaitu bab tentang wudhu, tapi tidak detail. Karena kemarin itu kita membahas karena mukadimah saja, sebagai pengantar saja. Kemudian waktu pertama kita ta'aruf itu sempat kita membahas tentang wudhu, tapi itu tidak detail karena sekilas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i khamsatun. Jadi syarat-syarat wudu itu ada 5. Jadi 5 perkara yang disebutkan sebagai syaratnya wudu. Yang pertama adalah ayakuna mutawaddi'un musliman. Yang disyaratkan pertama kali wudu dalam syarat wudu adalah orang yang berwudu itu ya harus muslim, harus Islam. Ya kalau tidak Islam tidak ada syaratnya harus wudu, tidak masuk dalam syarat wudu. Jadi syarat pertama orang yang wudu itu harus beragama Islam. Ayakuna mumayyizan, dan orang Islam tersebut itu sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu ya sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, antara yang berbahaya bagi dirinya atau yang bermanfaat bagi dirinya, itu mumayyiz. Jadi kita punya anak usianya sudah menginjak 6 tahun. Anak kita usianya sudah 6 tahun, mentok-mentoknya itu 7 tahun, itu sudah dikategorikan mumayyiz. Karena dia sudah bisa membedakan mana yang berbahaya bagi dirinya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Paling tidak dia sudah bisa mandiri dalam istinja, berbersih. Seperti kemarin Pak, pembahasan kemarin, kalau dia cebok itu sudah tidak dicebokin oleh orang tuanya, jadi sudah mandiri. Kalau dia sudah cebok mandiri, berarti dia sudah mumayyiz. Itu pertanda fisiknya. Jadi anak kita sudah usia 6 tahun, mentok-mentoknya 7 tahun, kemudian dia sudah bisa membedakan, kalau dia sudah bisa membedakan mana yang baik baginya dan mana yang tidak baik baginya, itu mumayyiz. Ya kalau kita kasih isyarat, orang anak mumayyiz itu sudah bisa dikasih isyarat. Kalau misalkan diacungin mak ini ya berarti awas, tonjok kamu. Mak ini sudah tahu walaupun tanpa kita ngomong. Kalau diacungin mak ini ya tahu ini maksudnya, jadi takut. Itu mumayyiz. Sudah bisa membaca isyarat seperti itu, sudah bisa mumayyiz. Kemudian yang ketiga, syarat wudu yang ketiga adalah Allah yakuna ala a'dha'il wudu'i hailun yamna'ul wusuli ma'in basyarati kasyamsi wa syahmin wa khomasi ainin. Jadi syarat yang ketiga itu tidak ada yang menutupi anggota wudu. Tidak ada yang menutupi anggota wudu atau menghalangi anggota wudu yang akan kita basuh sehingga terhalangi air untuk mengalir. Jadi tidak ada yang menghalangi anggota yang akan kita basuh, itu enggak ada, Pak. Jadi kalau misalkan ada anggota wajib, yang anggota wajib itu terhalangi oleh sesuatu sehingga air itu tidak bisa mengalir, itu enggak sah. Syaratnya tidak sah. Seperti halnya misalkan lilin.
Lilin itu tidak tembus, Pak. Lilin itu tidak tembus air. Nah, maka itu menghalangi mengalirnya air ke dalam kulit. Kalau kulit itu terhalangi benda sehingga tidak meresap ke kulit, terhalang oleh benda tersebut, maka tidak sah. Kayak lilin. Kemudian ada, kalau misalkan membasuh muka, ada tai mata, apa namanya? Belek. Nah, getah karet itu tidak tembus ya. Nah, kalau getah karet tidak tembus, berarti kalau wudhu benar-benar harus dihilangin dulu, karena menghalangi air itu meresap ke kulit atau menyentuh kulit, mengalir ke kulit, nggak boleh. Sisi ikan itu kan tidak. Nah, sisi ikan juga tidak meresap, terhalang sisi ikan juga tidak bisa. Nanti ada sendiri, misalkan luka ada plasternya, ada sendiri hukumnya. Akan tapi kalau bagian tubuh kita tidak terkena apa-apa, kemudian dalam keadaan sehat, bagian yang wajib ini dalam keadaan sehat, kok terhalang oleh benda itu tidak menghalangi air sehingga airnya tidak bisa mengalir, maka tidak sah. Kemudian yang keempat, adalah Allah yang takida fardhon min furudihi sunnah. Jadi kita itu tidak menganggap bahwasanya ketika membasuh sesuatu yang wajib itu kita anggap sunnah. Misalkan kita membasuh bagian muka itu wajib. Saat membasuh muka itu kita tidak menganggap bahwasanya itu sunnah. Jangan sampai kita ketika membasuh bagian yang wajib kok menganggap itu sunnah. Tidak boleh. Jadi kalau kita membasuh bagian yang wajib, ya dalam hati kita juga menganggap itu tetap wajib. Tetapi kalau di dalam hati kita kok ini cuman sunnah, ini sepelekan saja, tidak usah disempurnakan basuhannya karena ini sunnah. Nah, itu batal syaratnya. Kemudian faraidul wudu sitatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang pertama niat inda husli awalin juz'in minal wajhi. Jadi niat itu kita lakukan ketika pertama kali membasuh bagian yang wajib. Bagian yang wajib pertama kali harus dibasuh itu apa, Pak? Muka. Jadi disitulah niat kita saat berwudu. Itu fardunya. Jangan sampai lebih dari basuhan muka. Setelah basuhan muka apa? Membasuh tangan. Nah, jangan sampai ketika kita sudah membasuh tangan kita belum berniat. Mentoknya atau paling akhir itu saat membasuh muka. Jadi bisa boleh dilakukan sebelum kita membasuh atau saat kita membasuh. Tapi jangan sampai ketika kita sudah selesai membasuh muka, ketika kita baru akan membasuh tangan baru niat. Itu tidak boleh. Fardunya wudu karena niatnya terletak pada basuhan pertama saat membasuh muka. Itu niat. Kemudian fardu yang kedua ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Batas wajah itu mana, Pak? Batas wajah yang dikatakan wajah. Jadi di dalam kitab ini mimman batis sya'ri roksi ila muntaha dzaqani wa minal uduni ilal uduni. Jadi yang dinamakan dengan wajah ini mim batis sya'ri roksi, dari tumbuhnya rambut kepala, ila muntaha dzaqani, sampai dengan janggut Pak ya, bahasanya sini janggut juga. Janggut. Wa minal uduni ilal uduni, kalau sampingnya dari telinga sampai telinga. Nah, itu yang dinamakan dengan wajah. Minal mambati sya'ri rosi, dari tumbuhnya
rambut kepala ila muntaha dzaqani, sampai bawahnya adalah dagu, janggut atau dagu. Permasalahannya kalau botak gimana Pak? Nah kalau nggak punya rambut ya Pak, gimana? Kan tadi syaratnya bagian wajah itu min mambati sya'ri rosi, dari tumbuhnya rambut kepala. Kalau botak Pak, gimana? Jadi sampai belakang harus dibasuh. Saat kita membasuh bagian muka Pak, gimana? Kira-kira gimana itu? Kalau Pak, misalkan ada yang botak, kemudian kalau waktu wudhu membasuh muka, apa harus sampai bagian yang paling belakang yang tumbuh rambutnya atau gimana? Tidak. Kalau sinilah kepala bukan lagi muka. Tadi kan sudah dikatakan tadi, walaupun dia ada pantai rambut kan dari sini kan. Iya. Nah, jangan semua orang botak juga. Itu. Iya. Kira-kira kan gitu. Jadi yang dikatakan di sini kan min mambati sya'ri rosi, dari tumbuhnya rambut. Jadi normalnya kalau orang tumbuh rambut kepala itu di mana? Misalkan orang botak sampai belakang sini kayak profesor sampai sini ya. Normalnya orang tumbuh rambut itu di mana? Ya di sini, sudah sampai sini. Tidak sampai belakang sini enggak. Itu bagian membasuh kepala. Bagian membasuh muka. Jadi walaupun botak tetap normalnya orang itu tumbuh rambut di sini. Dan bawahnya adalah janggut. Kalau janggut ya saya yakin semua punya janggut. Kalau rambut kan bisa rontok, tapi kalau janggut nggak mungkin rontok lah. Kalau janggut rontok ya gimana? Kemudian kalau sampingnya itu minal uduni ilal uduni, dari telinga sampai telinga. Jadi jangan sampai kita membasuh wajah cuman pipi Pak. Jangan sampai di pipi basah tapi di sini tidak terkena basahan. Jangan sampai, karena itu menjadi syarat fardu, menjadi fardu wudu. Yang menjadi fardu wudu itu ketika membasuh muka ya minal uduni ilal uduni, sampai ke telinga, bukan sampai ke telinga yang belakang, bukan, tapi batas sini. Batas sini ini adalah harus sampai terbasahi. Kemudian yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh tangan ma'al mirfaqaini. Jadi dengan sikunya juga ikut dibasuh. Itu sudah lumrah lah. Pasti di situ juga bapak-bapak nggak mungkin salah, karena biasanya memang seperti itu. Yang biasanya agak tidak dijalankan itu perkataan atau kaul yang selanjutnya. Wa ma tahtal adofiri tawilati allati tasturul anamil. Jadi ketika membasuh tangan sampai dengan siku, sikunya juga dibasuh. Kemudian kalau kita kukunya panjang menutupi daging, menutupi kulit, itu bawah kukunya harus juga disela-sela atau dibasahi. Jangan sampai kita membasuh seperti ini, ada sedikit saja kulit yang tidak terbasahi, maka tidak sah, karena tertutup kuku. Kalau ada kukunya panjang, kalau kukunya panjang berarti harus kita yakin bahwasanya di bawah kuku itu juga sudah basah. Kalau kita kukunya panjang, kalau tidak panjang ya kayak saya aman. Kuku tidak panjang, jari pun tidak panjang menurut saya. Jadi kuku panjang ketika membasuh tangan harus yakin bawah dari kuku itu kulitnya juga ikut basah. Kemudian yang selanjutnya adalah mashu ba'du ra'si. Mashu ba'du ra'si itu adalah membasuh sebagian kepala. Jadi sebagian saja itu sudah sah, tidak seluruhnya kepala. Sebagian kepala itu hukumnya sudah sah dalam fardu wudu. Kemudian wala yakfi mashu sya'ri tola an haddi ra'si. Akan tetapi kalau kita membasuh kepala, itu membasuh bagian kepala atau rambut yang ada di kepala,
kemudian rambut kita gondrong melebihi kepala, kita membasuh yang lacir. Lacir itu apa? Yang melebihi bagian kepala itu tidak sah. Walaupun rambut